Selamat datang di Alarm Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat di mana kami mengupas berbagai kisah kriminal, misteri pembunuhan, kasus orang hilang, serta kejahatan-kejahatan nyata yang pernah menggemparkan banyak orang. Di balik setiap kasus, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Ada fakta yang tidak terungkap, saksi yang memilih diam, dan petunjuk yang baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Pada video kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah kasus yang penuh tanda tanya, mengikuti jejak penyelidikan, mengungkap motif pelaku, dan menemukan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Matikan gangguan di sekitar Anda, siapkan diri untuk menyimak hingga akhir, karena terkadang kebenaran jauh lebih mengejutkan daripada yang terlihat di permukaan. Saya akan menemani Anda di Alarm Pagi. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, suasana di sebuah jembatan yang membentang di salah satu wilayah Jawa Timur mendadak berubah menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa menit yang tampak biasa akan berakhir menjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat. Kendaraan masih lalu lalang seperti biasa, lampu-lampu jalan menerangi badan jembatan, dan warga sekitar menjalankan aktivitas malam mereka tanpa firasat apapun. Namun di tengah ketenangan itu, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar dengan sangat cepat. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun ditemukan terjatuh dari jembatan tersebut. Dalam hitungan jam, informasi mengenai kejadian itu memenuhi berbagai media sosial. Foto lokasi kejadian beredar luas, komentar bermunculan dari berbagai arah, dan banyak orang langsung mengambil kesimpulan sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nama korban mendadak menjadi perbincangan. Kisah hidupnya mulai dibahas oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian adalah alasan yang beredar di tengah masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa remaja tersebut nekat mengakhiri hidupnya setelah diputuskan oleh sang pacar. Cerita itu menyebar begitu cepat hingga dianggap sebagai fakta. Orang-orang mulai menghubungkan unggahan terakhir korban di media sosial dengan kondisi emosionalnya. Beberapa teman sekolahnya memberikan komentar yang semakin memperkuat dugaan tersebut. Dalam waktu singkat, publik merasa telah mengetahui seluruh cerita. Namun benarkah semuanya sesederhana itu? Di balik kabar yang viral tersebut, terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa korban pergi seorang diri pada malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi beberapa jam sebelum kejadian? Dan mengapa ada sejumlah informasi yang justru tidak sesuai dengan cerita yang beredar di media sosial? Semakin banyak orang membicarakan kasus ini, semakin banyak pula kejanggalan yang mulai muncul. Ada pesan-pesan yang menimbulkan tanda tanya, ada percakapan yang tidak pernah diketahui publik. Bahkan terdapat beberapa fakta yang baru ditemukan setelah pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam. Peristiwa yang awalnya dianggap sebagai tragedi akibat putus cinta, perlahan berubah menjadi sebuah misteri yang jauh lebih rumit dari dugaan banyak orang. Setiap petunjuk yang ditemukan justru membuka pertanyaan baru. Setiap kesaksian menghadirkan sudut pandang yang berbeda, dan setiap fakta yang terungkap membuat masyarakat semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Apakah benar seorang remaja kehilangan harapan karena kisah cintanya berakhir? Ataukah ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatian semua orang? Malam yang tampak biasa itu ternyata menyimpan sebuah kisah yang mengejutkan. Sebuah kisah tentang tekanan, kesepian, kesalahpahaman, dan fakta-fakta yang tersembunyi di balik viralnya sebuah peristiwa. Hingga hari ini, banyak orang masih mengingat kejadian tersebut sebagai salah satu kasus yang mengundang perhatian luas dan meninggalkan banyak pelajaran berharga. Dan untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke awal. Kita harus mengenal siapa sebenarnya remaja berusia 17 tahun itu, bagaimana kehidupannya sebelum kejadian, dan rangkaian peristiwa yang perlahan membawanya menuju malam yang mengubah segalanya. Karena terkadang apa yang terlihat di permukaan bukan. Untuk memahami bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, kita perlu mengenal lebih dekat sosok remaja yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Di balik berbagai pemberitaan yang beredar dan beragam opini yang muncul di media sosial, ada seorang anak muda yang memiliki kehidupan, impian, serta perjuangan yang mungkin tidak diketahui banyak orang.
Remaja itu bernama Arga, seorang pelajar berusia 17 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah kota di Jawa Timur. Seperti kebanyakan remaja seusianya, Arga menjalani kehidupan yang tampak normal. Ia bersekolah, berkumpul dengan teman-temannya, bermain media sosial, dan sesekali membantu pekerjaan rumah ketika memiliki waktu luang. Di lingkungan tempat tinggalnya, Arga dikenal sebagai anak yang sopan dan tidak pernah terlibat masalah besar. Tetangga mengenalnya sebagai pribadi yang pendiam, tetapi mudah diajak berbicara. Ia bukan tipe remaja yang suka mencari perhatian. Justru sebaliknya, Arga lebih sering menyimpan perasaannya sendiri dan jarang menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain. Di sekolah, prestasi Arga terbilang cukup baik. Nilainya tidak selalu menjadi yang tertinggi, tetapi ia dikenal sebagai siswa yang bertanggung jawab. Guru-gurunya melihat Arga sebagai anak yang memiliki masa depan cerah apabila terus mengembangkan kemampuannya. Beberapa teman dekatnya bahkan mengatakan bahwa Arga memiliki cita-cita besar setelah lulus sekolah. Ia pernah bercerita ingin membahagiakan keluarganya dan memiliki pekerjaan yang dapat membuat kedua orang tuanya bangga. Meski demikian, seperti banyak remaja lainnya, Arga juga menghadapi berbagai tantangan dalam masa pencarian jati dirinya. Masa remaja adalah periode yang penuh perubahan, emosi seringkali naik turun, perasaan menjadi lebih sensitif, dan hubungan dengan orang-orang terdekat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikologis seseorang. Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan Arga saat itu adalah hubungan asmaranya dengan seorang siswi bernama Nisa. Hubungan mereka telah berlangsung cukup lama dan diketahui oleh sebagian besar teman sekolah mereka. Keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai kegiatan. Banyak teman yang menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Bagi Arga, hubungan tersebut bukan sekedar kisah cinta remaja biasa. Ia menaruh perhatian dan harapan yang besar pada hubungan itu. Dalam berbagai percakapan dengan teman dekatnya, Arga beberapa kali mengungkapkan bahwa Nisa adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia merasa nyaman, dihargai, dan memiliki seseorang yang selalu bisa mendengarkan keluh kesahnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai mengalami perubahan. Kesibukan sekolah yang semakin padat, perbedaan cara berpikir, serta berbagai kesalahpahaman kecil perlahan menciptakan jarak di antara keduanya. Pertengkaran yang awalnya tampak sepele mulai terjadi lebih sering. Komunikasi yang dulu berjalan lancar menjadi semakin sulit. Arga berusaha mempertahankan hubungan tersebut. Ia mencoba memperbaiki keadaan dengan berbagai cara. Namun tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Setelah melalui beberapa kali perdebatan dan diskusi yang panjang, Nisa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keputusan itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Arga. Meskipun di depan orang lain ia berusaha terlihat biasa saja, orang-orang terdekat mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Aktivitas yang dahulu membuatnya bersemangat tidak lagi menarik perhatiannya. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Tidak ada peristiwa besar yang menarik perhatian orang-orang di sekitar Arga. Ia masih menjalani aktivitas sebagaimana mestinya, meskipun beberapa teman sekolahnya memperhatikan bahwa ia tampak lebih pendiam dibandingkan biasanya. Tidak banyak yang ia bicarakan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana sering dijawab singkat. Sesekali ia terlihat melamun, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Menjelang sore, Arga pulang ke rumah seperti biasa. Menurut keterangan keluarganya, tidak ada pertengkaran ataupun masalah yang terjadi di rumah pada hari itu. Ia sempat makan malam bersama keluarga dan berbicara seperlunya. Dari luar, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda yang membuat keluarganya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi beberapa jam kemudian. Namun ketika malam mulai larut, suasana perlahan berubah. Sekitar pukul 9 malam, Arga berpamitan untuk keluar sebentar. Ia mengatakan ingin mencari udara segar dan berjalan-jalan karena merasa pikirannya sedang penuh. Permintaan seperti itu bukan hal yang aneh. Sebelumnya ia juga pernah keluar rumah untuk menenangkan diri ketika sedang banyak pikiran. Karena itulah keluarganya tidak merasa curiga dan mengizinkannya pergi. Waktu terus berjalan. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Arga tak kunjung kembali ke rumah.
Awalnya keluarganya mengira ia sedang berada di rumah teman, atau sekadar duduk di suatu tempat untuk menenangkan diri. Namun menjelang tengah malam, rasa khawatir mulai muncul. Panggilan telepon yang dilakukan keluarga tidak mendapatkan respons. Pesan yang dikirim hanya menunjukkan tanda terkirim tanpa balasan. Di saat yang hampir bersamaan, laporan mengenai seorang remaja yang ditemukan terjatuh dari area jembatan mulai diterima oleh pihak berwenang. Kabar tersebut menyebar dengan cepat di sekitar lokasi. Beberapa warga yang berada di dekat tempat kejadian menjadi saksi awal, bagaimana situasi mendadak berubah menjadi ramai. Petugas segera datang untuk mengamankan lokasi dan memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat proses pemeriksaan. Saat identitas korban berhasil diketahui, kabar itu menjadi pukulan berat bagi keluarga Arga. Namun di tengah kesedihan yang muncul, terdapat sejumlah pertanyaan yang mulai mengganggu penyelidikan. Mengapa Arga memilih pergi ke lokasi tersebut? Apakah ia benar-benar berada sendirian sepanjang malam? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa jam terakhir sebelum peristiwa itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena beberapa fakta awal tidak sepenuhnya sesuai dengan cerita yang beredar di media sosial. Banyak orang langsung menghubungkan kejadian itu dengan putusnya hubungan asmara yang baru saja dialami Arga. Narasi itu berkembang begitu cepat, hingga dianggap sebagai kebenaran. Tetapi bagi penyidik, dugaan bukanlah fakta. Mereka harus memastikan setiap detail berdasarkan bukti. Ketika lokasi kejadian diperiksa lebih teliti, petugas menemukan barang-barang pribadi milik Arga masih berada di sekitar area yang berkaitan dengan keberadaannya malam itu. Tidak ditemukan petunjuk yang langsung menjelaskan apa yang terjadi. Justru sebaliknya, kondisi tersebut menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sementara itu, di media sosial, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Ada yang mengaku mengetahui alasan di balik kejadian tersebut. Ada pula yang menyebarkan tangkapan layar percakapan tanpa diketahui kebenarannya. Informasi bercampur dengan rumor, membuat situasi semakin membingungkan. Di tengah derasnya opini publik, penyidik memilih fokus pada fakta-fakta yang bisa diverifikasi. Mereka mulai menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, memeriksa aktivitas terakhir Arga, dan menghubungi orang-orang yang sempat berinteraksi dengannya pada hari itu. Setelah identitas korban dipastikan dan lokasi kejadian diamankan, penyelidikan resmi pun dimulai. Bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini melalui media sosial, jawabannya mungkin terlihat sederhana. Banyak yang sudah yakin bahwa penyebab peristiwa tersebut berkaitan dengan putusnya hubungan asmara yang dialami Arga beberapa waktu sebelumnya. Namun bagi penyidik, sebuah kesimpulan tidak boleh dibangun di atas asumsi. Setiap detail harus diperiksa, setiap informasi harus diverifikasi, dan setiap kemungkinan harus dipertimbangkan. Malam itu juga, tim penyidik mulai bekerja. Area di sekitar lokasi diperiksa secara menyeluruh untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewat oleh pandangan umum. Setiap sudut diperhatikan dengan cermat. Petugas mendokumentasikan kondisi lokasi dan mengumpulkan berbagai informasi yang dianggap relevan dengan peristiwa tersebut. Langkah berikutnya adalah menyusun kronologi aktivitas terakhir Arga sebelum kejadian. Polisi perlu mengetahui kemana ia pergi, siapa yang ditemuinya, dan apa yang dilakukannya dalam beberapa jam terakhir. Semakin lengkap rangkaian waktunya, semakin besar peluang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga menjadi pihak pertama yang dimintai keterangan. Dari mereka, penyidik mengetahui bahwa Arga meninggalkan rumah sekitar pukul 9 malam dengan alasan ingin mencari udara segar. Tidak ada pertengkaran di rumah. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam itu akan berakhir menjadi tragedi. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dari teman-teman dekat korban. Dari sinilah gambaran mengenai kondisi psikologis Arga mulai terbentuk. Beberapa teman mengakui bahwa Arga memang sedang mengalami masa sulit setelah hubungannya dengan Nisa berakhir. Ia terlihat lebih pendiam dan jarang ikut berkumpul. Namun tidak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam pikirannya. Sebagian besar hanya melihat perubahan sikap tanpa memahami seberapa berat beban yang sedang ia rasakan. Meski demikian, penyidik menemukan sesuatu yang menarik. Tidak semua teman memberikan keterangan yang sama. Ada beberapa perbedaan kecil mengenai aktivitas Arga dalam beberapa hari terakhir. Perbedaan itu memang tidak langsung menunjukkan adanya kejanggalan besar, tetapi cukup untuk membuat penyidik memperluas pemeriksaan. Ponsel milik Arga kemudian menjadi salah satu fokus utama investigasi. Perangkat itu menyimpan banyak informasi yang dapat membantu mengungkap aktivitas terakhir korban. Penyidik mulai memeriksa riwayat panggilan, pesan singkat, percakapan di aplikasi komunikasi, serta aktivitas media sosialnya. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah percakapan yang menunjukkan bahwa Arga memang sedang mengalami tekanan emosional. Ia beberapa kali mengungkapkan kesedihan kepada teman-temannya. Namun yang menarik perhatian penyidik bukanlah percakapan tersebut. Perhatian mereka justru tertuju pada komunikasi yang terjadi beberapa jam sebelum kejadian.
Terdapat percakapan dengan seseorang yang tidak banyak diketahui oleh keluarga maupun teman-teman dekatnya. Isi percakapan itu tidak secara langsung menjelaskan apa yang akan terjadi, tetapi menunjukkan bahwa Arga berencana bertemu dengan seseorang pada malam kejadian. Temuan tersebut langsung mengubah arah penyelidikan. Jika Arga memang bertemu seseorang sebelum berada di lokasi, maka penyidik harus memastikan siapa orang itu dan apa yang mereka bicarakan. Polisi kemudian mulai menelusuri rekaman kamera pengawas dari berbagai titik yang kemungkinan dilalui korban. Proses ini tidak mudah. Penyidik harus memeriksa jam demi jam rekaman dari berbagai lokasi. Mereka mencoba menyusun perjalanan Arga sejak meninggalkan rumah hingga tiba di sekitar jembatan. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan informasi mulai tersusun. Rekaman menunjukkan bahwa Arga memang bergerak menuju area yang sesuai dengan dugaan awal. Namun ada beberapa momen yang belum dapat dijelaskan. Pada rentang waktu tertentu, keberadaan Arga tidak terekam secara jelas. Celah waktu inilah yang kemudian menjadi perhatian utama penyidik. Di sisi lain, tekanan publik semakin besar. Media sosial terus dipenuhi spekulasi. Banyak orang merasa kasus ini sudah jelas dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun polisi tetap berpegang pada prosedur. Karena dalam banyak kasus, apa yang tampak jelas di permukaan belum tentu menggambarkan keseluruhan kenyataan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin terlihat bahwa kasus ini menyimpan lapisan-lapisan cerita yang belum terungkap. Dan ketika penyidik mulai memeriksa bukti-bukti digital secara lebih mendalam, mereka menemukan sebuah petunjuk yang tampaknya sederhana, tetapi justru berpotensi mengubah cara semua orang memandang kasus ini. Seiring berjalannya penyelidikan, perhatian publik terhadap kasus Arga semakin besar. Hampir setiap hari muncul informasi baru di media sosial. Ada yang mengaku sebagai teman dekat korban, ada yang mengaku mengetahui kondisi terakhirnya. Bahkan ada pula yang menyebarkan berbagai tangkapan layar percakapan yang diklaim sebagai petunjuk utama di balik peristiwa tersebut. Di tengah derasnya arus informasi itu, muncul satu bukti yang paling banyak dibicarakan. Sebuah tangkapan layar percakapan yang diduga merupakan pesan terakhir Arga sebelum kejadian. Dalam pesan tersebut, terlihat kalimat-kalimat yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaan mendalam. Banyak orang yang membaca isi pesan itu langsung menyimpulkan bahwa kasus ini telah terjawab. Bagi masyarakat yang mengikuti berita dari kejauhan, bukti tersebut tampak sangat meyakinkan. Narasi yang berkembang pun semakin kuat. Seorang remaja patah hati, kehilangan semangat hidup, lalu mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Cerita itu terdengar sederhana dan mudah dipahami. Namun bagi penyidik, sesuatu yang terlihat meyakinkan belum tentu benar. Saat tim investigasi mulai memeriksa bukti digital secara lebih mendalam, mereka menemukan beberapa hal yang mengundang pertanyaan. Salah satunya adalah waktu pengiriman pesan yang beredar luas tersebut. Setelah dibandingkan dengan data yang tersimpan di perangkat dan catatan aktivitas digital lainnya, terdapat ketidaksesuaian yang cukup mencolok. Perbedaan itu mungkin tampak kecil bagi orang awam, namun dalam sebuah penyelidikan, selisih waktu beberapa menit saja bisa mengubah keseluruhan kronologi. Penyidik kemudian menelusuri asal mula tangkapan layar tersebut. Mereka ingin mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkannya dan apakah isi yang beredar benar-benar utuh seperti aslinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pesan tersebut memang berasal dari percakapan yang pernah dilakukan Arga. Akan tetapi, bagian yang tersebar di media sosial ternyata tidak menampilkan keseluruhan konteks percakapan. Beberapa bagian penting tidak ikut disebarkan. Akibatnya, makna percakapan yang sebenarnya menjadi berbeda dari yang dipahami masyarakat. Temuan ini menjadi titik penting dalam penyelidikan. Selama berhari-hari, opini publik telah terbentuk berdasarkan informasi yang ternyata tidak lengkap. Banyak orang merasa telah mengetahui seluruh cerita, padahal mereka hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan. Tidak berhenti sampai di situ, penyidik juga menemukan unggahan lama Arga yang kembali viral setelah kejadian. Beberapa unggahan tersebut dianggap sebagai tanda bahwa ia sedang berada dalam kondisi emosional yang buruk. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, sebagian unggahan itu ternyata dibuat jauh sebelum hubungan asmaranya berakhir. Artinya, interpretasi yang berkembang di masyarakat belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fenomena ini membuat penyidik semakin berhati-hati. Mereka menyadari bahwa tekanan opini publik dapat mempengaruhi arah pembicaraan mengenai kasus tersebut. Jika tidak disikapi dengan cermat, berbagai spekulasi bisa menutupi fakta-fakta yang lebih penting. Di saat yang sama, pemeriksaan terhadap riwayat komunikasi Arga terus berlanjut. Dari ratusan pesan yang diperiksa, penyidik menemukan beberapa percakapan yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian. Percakapan itu tidak berisi ancaman ataupun konflik, namun ada sesuatu yang menarik. Dalam salah satu percakapan, Arga terlihat berusaha mengatur pertemuan dengan seseorang pada malam kejadian. Informasi ini langsung menarik perhatian tim investigasi. Selama ini fokus masyarakat hanya tertuju pada hubungan Arga dengan mantan pacarnya. Namun bukti baru menunjukkan bahwa ada aktivitas lain yang terjadi sebelum peristiwa tersebut. Aktivitas yang belum pernah dibahas oleh siapapun di media sosial. Siapa orang yang ditemui Arga malam itu? Mengapa pertemuan tersebut tidak pernah diceritakan kepada keluarganya? Dan apakah pertemuan itu memiliki kaitan dengan kejadian yang kemudian terjadi? Ketika penyelidikan memasuki minggu pertama, banyak orang mengira kasus Arga sudah mendekati akhir. Di media sosial, sebagian besar masyarakat merasa bahwa semua fakta telah terungkap.
Narasi mengenai remaja yang mengalami patah hati dan kemudian mengalami tragedi sudah diterima oleh banyak orang sebagai penjelasan utama. Namun di ruang penyelidikan, situasinya sangat berbeda. Penyidik justru merasa masih ada bagian-bagian penting yang belum terjawab. Beberapa petunjuk yang ditemukan selama pemeriksaan menunjukkan adanya celah dalam kronologi kejadian. Ada rentang waktu tertentu yang belum bisa dijelaskan secara lengkap. Ada pula komunikasi terakhir Arga dengan seseorang yang identitas dan perannya masih belum jelas. Semua itu membuat penyidik terus membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Di tengah upaya tersebut, sebuah perkembangan tak terduga muncul. Seorang pria mendatangi kantor polisi dan meminta bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Arga. Pria itu bukan keluarga korban, bukan teman sekolah, dan bukan seseorang yang sebelumnya pernah disebut dalam penyelidikan. Ia adalah seorang pengemudi ojek online yang kebetulan berada di sekitar lokasi pada malam kejadian. Awalnya, keterangannya terlihat sederhana. Ia mengatakan bahwa dirinya melihat seorang remaja yang kemudian dikenali sebagai Arga berada tidak jauh dari area jembatan pada malam kejadian. Karena saat itu kasus tersebut sudah ramai diberitakan, wajah korban langsung ia kenali ketika melihat foto-foto yang beredar beberapa hari kemudian. Namun yang membuat penyidik tertarik bukanlah fakta bahwa ia melihat Arga, melainkan apa yang ia lihat sebelum kejadian. Menurut keterangannya, Arga tidak tampak sendirian. Sekitar beberapa puluh menit sebelum peristiwa itu terjadi, ia melihat Arga berbicara dengan seseorang di area yang tidak terlalu jauh dari lokasi. Percakapan mereka terlihat cukup serius. Meskipun saksi tersebut tidak dapat mendengar isi pembicaraan, ia yakin bahwa keduanya sedang berdiskusi mengenai sesuatu yang penting. Keterangan ini langsung menarik perhatian penyidik. Selama beberapa hari sebelumnya, tidak ada saksi yang menyebutkan keberadaan orang lain bersama Arga. Jika kesaksian ini benar, maka ada seseorang yang sempat bertemu korban dalam waktu yang sangat dekat dengan kejadian. Penyidik mulai menggali informasi lebih dalam. Mereka meminta saksi menjelaskan ciri-ciri orang yang dilihatnya bersama Arga. Meskipun pengamatannya terbatas karena kondisi malam hari, ia mampu memberikan beberapa detail yang cukup membantu. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan data yang sebelumnya telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan ponsel dan rekaman kamera pengawas. Hasilnya membuat penyidik semakin yakin bahwa kesaksian itu tidak boleh diabaikan. Untuk pertama kalinya, terdapat petunjuk yang menghubungkan komunikasi terakhir Arga dengan seseorang yang kemungkinan benar-benar bertemu dengannya malam itu. Tim investigasi kemudian kembali memeriksa rekaman kamera pengawas yang sebelumnya dianggap tidak terlalu penting. Mereka memperbesar beberapa bagian gambar, menyesuaikan waktu rekaman dan membandingkannya dengan keterangan saksi baru tersebut. Proses itu memakan waktu berjam-jam, namun sedikit demi sedikit gambaran yang lebih jelas mulai muncul. Dalam salah satu rekaman, terlihat sosok yang diduga Arga berada di sebuah titik yang sesuai dengan keterangan saksi. Tak lama kemudian, tampak sosok lain mendekatinya. Kualitas gambar memang tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi wajah, tetapi keberadaan dua orang dalam lokasi yang sama mulai menguatkan kesaksian tersebut. Temuan ini menjadi salah satu perkembangan paling penting sejak penyelidikan dimulai, karena untuk pertama kalinya, penyidik memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa Arga tidak menghabiskan malam itu seorang diri. Berita mengenai munculnya saksi baru akhirnya sampai ke telinga masyarakat. Spekulasi kembali bermunculan. Ada yang menduga bahwa sosok misterius tersebut terlibat langsung dalam peristiwa yang terjadi. Ada yang yakin bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang selama ini diberitakan. Namun penyidik tidak ingin terburu-buru. Mereka memahami bahwa keberadaan seseorang di dekat korban tidak otomatis berarti adanya keterlibatan dalam sebuah peristiwa. Semakin lama penyelidikan berlangsung, semakin banyak fakta yang mulai tersusun menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas. Namun seperti kepingan puzzle yang belum lengkap, masih ada bagian-bagian yang belum menemukan tempatnya. Munculnya saksi baru telah mengubah arah investigasi. Kini penyidik mengetahui bahwa Arga tidak sendirian sebelum peristiwa itu terjadi. Ia sempat bertemu seseorang. Dan orang itu ternyata bukan sosok asing. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap rekaman kamera pengawas, data komunikasi, serta keterangan para saksi, identitas orang tersebut akhirnya berhasil diketahui. Yang mengejutkan, sosok itu adalah salah satu teman dekat Arga sendiri. Namanya tidak pernah muncul dalam pemberitaan. Selama berhari-hari, ia juga tidak pernah mengaku bertemu korban pada malam kejadian. Bahkan ketika polisi pertama kali meminta keterangan dari teman-teman Arga, nama pemuda itu tidak menjadi perhatian khusus. Namun sekarang, situasinya berubah. Ketika dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan, jawabannya mulai menimbulkan tanda tanya. Pada pemeriksaan pertama, ia mengaku tidak mengetahui aktivitas Arga pada malam kejadian. Tetapi setelah polisi menunjukkan sejumlah bukti baru, termasuk data komunikasi dan hasil analisis rekaman pengawas, keterangannya mulai berubah. Ia akhirnya mengakui bahwa memang bertemu Arga malam itu. Pengakuan tersebut langsung membuat penyelidikan memasuki fase yang jauh lebih serius. Mengapa ia menyembunyikan fakta itu? Apa yang sebenarnya mereka bicarakan?
Dan apakah pertemuan tersebut memiliki kaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi beberapa saat kemudian? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini, kabar tersebut langsung memicu spekulasi baru. Setelah berminggu-minggu melakukan penyelidikan, memeriksa puluhan saksi, menganalisis data komunikasi, serta menyusun kembali setiap menit dari aktivitas terakhir Arga, penyidik akhirnya mulai melihat gambaran yang utuh. Potongan-potongan informasi yang sebelumnya terlihat terpisah, kini perlahan menyatu menjadi sebuah kronologi yang lebih jelas. Bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini sejak awal, pengungkapan tersebut menjadi momen yang paling dinantikan. Selama berhari-hari, berbagai teori berkembang di media sosial. Ada yang yakin bahwa kasus ini menyimpan unsur kejahatan yang belum terungkap. Ada yang percaya bahwa seseorang telah menyembunyikan fakta penting. Bahkan ada yang menduga bahwa penyelidikan akan berujung pada penangkapan seseorang. Namun kenyataan yang ditemukan penyidik ternyata berbeda dari berbagai spekulasi yang beredar. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya tindak kriminal yang menyebabkan peristiwa tersebut. Tidak ada tanda keterlibatan pihak lain yang mengarah pada tindakan kekerasan. Tidak ditemukan jejak konflik fisik, ancaman, ataupun bukti yang mendukung berbagai rumor yang telah berkembang di masyarakat. Sebaliknya, seluruh fakta yang terkumpul mengarah pada satu kesimpulan yang jauh lebih kompleks dan menyedihkan. Arga ternyata telah mengalami tekanan emosional dalam waktu yang cukup lama. Putusnya hubungan dengan Nisa memang menjadi salah satu peristiwa yang paling terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, banyak orang langsung menghubungkan kejadian tersebut dengan kondisi Arga. Namun setelah penyidik memeriksa percakapan-percakapan pribadinya, berbicara dengan teman-teman terdekatnya, dan mempelajari aktivitasnya dalam beberapa bulan terakhir, terungkap bahwa masalah yang dihadapi Arga jauh lebih besar daripada yang diketahui publik. Ia menyimpan banyak kekhawatiran tentang masa depannya. Ia merasa terbebani oleh harapan yang ingin ia capai. Ia takut mengecewakan orang-orang yang selama ini mempercayainya. Dan yang paling penting, ia tidak pernah benar-benar menceritakan seluruh beban itu kepada siapapun. Dalam berbagai percakapan yang ditemukan penyidik, Arga sering berusaha terlihat kuat. Ketika ditanya apakah dirinya baik-baik saja, ia hampir selalu menjawab bahwa semuanya terkendali. Bahkan kepada sahabat terdekatnya sekalipun, ia hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ia rasakan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu fakta paling penting dalam kasus tersebut. Orang-orang di sekitar Arga melihat perubahan sikapnya, tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui seberapa berat tekanan yang sedang ia hadapi. Keluarganya mengaku terkejut ketika mengetahui hasil penyelidikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Arga memendam begitu banyak pikiran sendiri. Di rumah, ia masih berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Ia masih bercanda sesekali. Ia masih menunjukkan sikap yang membuat keluarganya percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Mereka tahu Arga sedang sedih setelah putus cinta, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kesedihan itu bercampur dengan berbagai tekanan lain yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Semakin dalam penyelidik mempelajari kehidupan Arga, semakin terlihat bahwa tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan seluruh peristiwa tersebut. Ini bukan sekedar kisah tentang hubungan asmara yang berakhir. Ini adalah cerita tentang seseorang yang berjuang menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan, tanpa memiliki ruang yang cukup untuk membagikannya. Fakta lain yang juga terungkap adalah bagaimana informasi yang beredar di media sosial telah membentuk persepsi publik sejak awal. Banyak unggahan yang dipotong dari konteks aslinya. Banyak komentar yang dibangun berdasarkan asumsi. Akibatnya, masyarakat lebih fokus pada cerita yang sederhana dibandingkan memahami situasi yang sebenarnya jauh lebih rumit. Ketika hasil penyelidikan akhirnya diumumkan, sebagian orang merasa terkejut. Tidak sedikit yang sebelumnya yakin bahwa kasus ini menyimpan misteri besar atau konspirasi tertentu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa terkadang, tragedi tidak selalu lahir dari satu kejadian besar. Kadang-kadang, tragedi muncul dari akumulasi berbagai tekanan kecil yang terus bertambah, hingga akhirnya menjadi beban yang sulit dipikul sendirian. Bagi penyidik, pengungkapan fakta ini bukan hanya tentang menutup sebuah kasus. Lebih dari itu, mereka berharap masyarakat dapat memahami pentingnya memperhatikan kondisi emosional orang-orang di sekitar mereka. Karena seringkali, seseorang yang tampak tenang di luar, justru sedang berjuang menghadapi badai yang tidak terlihat oleh siapapun. Dengan seluruh bukti yang telah diperiksa dan seluruh fakta yang telah dikumpulkan, penyelidikan akhirnya mendekati garis akhir. Misteri yang sejak awal menyelimuti kasus Arga, perlahan terjawab. Namun meskipun fakta telah terungkap, masih ada satu tahap terakhir yang harus dilakukan. Tahap yang akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian penyelidikan, dan memberikan pelajaran penting bagi semua orang yang mengikuti kisah ini sejak awal.
Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan, kasus yang selama berminggu-minggu menjadi perhatian masyarakat akhirnya mencapai tahap akhir. Berbagai bukti telah diperiksa, puluhan keterangan saksi telah dicocokkan, dan setiap informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang panjang. Apa yang pada awalnya dipenuhi spekulasi dan dugaan, kini telah memiliki gambaran yang jauh lebih jelas. Bagi tim penyidik, penutupan sebuah kasus bukan hanya soal menyelesaikan berkas dan menyusun laporan akhir. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus Arga, proses itu membutuhkan waktu karena begitu banyak informasi yang berkembang di luar penyelidikan resmi. Sejak hari pertama, opini publik bergerak jauh lebih cepat daripada proses investigasi. Masyarakat sudah lebih dulu membentuk kesimpulan sendiri, bahkan sebelum seluruh fakta diketahui. Sebagian orang yakin mereka memahami apa yang terjadi. Sebagian lainnya percaya bahwa ada misteri besar yang sengaja disembunyikan. Namun ketika seluruh bukti berhasil disusun secara utuh, kenyataan menunjukkan bahwa banyak asumsi yang berkembang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Polisi kemudian menyampaikan hasil akhir penyelidikan kepada pihak keluarga. Momen itu menjadi salah satu bagian paling berat dalam keseluruhan proses. Bagi keluarga Arga, tidak ada hasil penyelidikan yang mampu menghapus rasa kehilangan yang mereka alami. Namun setidaknya mereka mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran mereka. Selama berminggu-minggu, keluarga hidup di tengah berbagai rumor yang beredar di masyarakat. Mereka membaca berbagai komentar, mendengar berbagai dugaan, dan melihat banyak orang berbicara tentang kehidupan Arga tanpa benar-benar mengenalnya. Situasi itu tentu tidak mudah dihadapi. Karena itulah, hasil penyelidikan memberikan satu hal yang sangat penting bagi mereka, kepastian. Kepastian mengenai apa yang benar-benar terjadi, kepastian mengenai fakta yang sebenarnya, dan kepastian bahwa tidak semua cerita yang beredar di luar sana dapat dipercaya begitu saja. Sementara itu, bagi teman-teman Arga, penutupan kasus ini juga meninggalkan perasaan yang bercampur aduk. Banyak dari mereka yang terus bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang seharusnya bisa mereka lakukan. Beberapa mengingat kembali percakapan terakhir dengan Arga. Sebagian menyesali bahwa mereka tidak lebih peka terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun penyelidikan juga menunjukkan satu kenyataan penting. Tidak semua beban yang dipikul seseorang terlihat jelas dari luar. Seringkali seseorang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Mereka tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas, dan tetap berinteraksi seperti biasa. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya mengira semuanya baik-baik saja. Kasus Arga menjadi contoh nyata bagaimana kondisi emosional seseorang dapat luput dari perhatian meskipun berada di tengah keluarga dan lingkungan pertemanan yang peduli. Setelah hasil penyelidikan diumumkan, perhatian publik perlahan mulai mereda. Media yang sebelumnya setiap hari memberitakan perkembangan kasus mulai beralih ke peristiwa lain. Topik yang sempat menjadi perbincangan nasional sedikit demi sedikit menghilang dari halaman utama berbagai platform. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, kisah ini tidak akan mudah dilupakan. Bagi keluarga, ini adalah kehilangan yang akan selalu membekas. Bagi sahabat-sahabatnya, ini adalah kenangan yang akan terus mereka bawa sepanjang hidup. Dan bagi masyarakat, ini menjadi pengingat bahwa di balik sebuah berita viral, seringkali terdapat cerita manusia yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Penyidik yang menangani kasus ini juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam era digital adalah derasnya arus informasi yang belum tentu benar. Dalam hitungan menit, sebuah rumor dapat menyebar ke ribuan orang. Dalam hitungan jam, opini publik dapat terbentuk tanpa menunggu fakta lengkap terungkap. Kasus Arga memperlihatkan bagaimana potongan informasi yang tidak utuh dapat menciptakan narasi yang berbeda dari kenyataan. Banyak orang yang merasa mengetahui seluruh cerita, padahal mereka hanya melihat sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, berkas penyelidikan resmi ditutup. Seluruh temuan telah dicatat, seluruh keterangan telah dianalisis, seluruh pertanyaan utama telah mendapatkan jawaban. Namun meskipun penyelidikan telah berakhir, kisah ini masih menyisakan satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kesimpulan hukum. Ada pelajaran besar yang dapat diambil dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Pelajaran tentang empati, komunikasi, kesehatan emosional, dan pentingnya hadir bagi orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam. Setelah seluruh fakta terungkap dan penyelidikan resmi ditutup, satu hal yang tersisa dari kisah Arga bukanlah misteri, bukan pula spekulasi yang sempat memenuhi media sosial. Yang tersisa adalah pelajaran. Pelajaran yang mungkin terasa sederhana, tetapi seringkali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Kita sering menilai keadaan seseorang berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Ketika melihat seseorang tersenyum, kita menganggap ia bahagia. Ketika melihat seseorang masih beraktivitas seperti biasa, kita menganggap ia baik-baik saja. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Arga adalah contoh nyata dari kondisi tersebut. Di mata banyak orang, ia masih menjalani hidup seperti biasa. Ia masih pergi ke sekolah, masih berbicara dengan teman-temannya, dan masih berada di tengah keluarganya setiap hari. Tidak banyak yang menyadari bahwa di balik semua itu, ia sedang memikul berbagai beban yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Kita hidup di zaman ketika banyak orang merasa harus terlihat kuat. Banyak yang takut dianggap lemah jika mengakui bahwa mereka sedang kesulitan. Akibatnya, mereka memilih menyimpan masalah sendirian. Mereka menutupi rasa sedih dengan senyuman. Mereka menyembunyikan kecemasan di balik sikap yang tampak tenang. Masalahnya, beban yang terus dipendam seringkali tidak hilang begitu saja. Ia dapat tumbuh perlahan, menjadi semakin berat, hingga akhirnya terasa mustahil untuk dipikul seorang diri. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya komunikasi. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing hingga lupa benar-benar mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Kita bertanya, "Apa kabar?" tetapi tidak benar-benar menunggu jawaban yang jujur. Kita melihat teman yang mulai berubah, tetapi menganggap itu hanya fase sementara. Kita melihat anggota keluarga yang lebih pendiam dari biasanya, tetapi tidak sempat menanyakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal, terkadang sebuah percakapan sederhana bisa memberikan perbedaan yang besar. Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang rumit. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang hadir dan membuat mereka merasa tidak sendirian menghadapi masalah. Kasus ini juga mengajarkan bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Ketika kabar tentang Arga pertama kali viral, banyak orang langsung percaya pada informasi yang beredar. Potongan percakapan, unggahan media sosial, dan berbagai komentar langsung dijadikan dasar untuk membentuk kesimpulan. Namun setelah penyelidikan selesai, diketahui bahwa kenyataan jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang. Ini menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di internet belum tentu menggambarkan seluruh fakta. Sebelum membagikan sebuah berita atau mempercayai sebuah rumor, kita perlu memberi ruang bagi fakta untuk berbicara terlebih dahulu. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesehatan emosional, terutama di kalangan remaja. Masa remaja adalah periode yang penuh perubahan. Tekanan akademik, hubungan pertemanan, masalah keluarga, harapan masa depan, dan berbagai tantangan lainnya seringkali datang secara bersamaan. Tidak semua remaja memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi tekanan tersebut. Karena itulah, dukungan dari keluarga, guru, sahabat, dan lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting. Kadang-kadang perhatian kecil, ajakan berbicara atau sekedar menunjukkan bahwa kita peduli dapat menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi seseorang yang sedang berjuang. Pada akhirnya, kisah Arga bukanlah hanya tentang sebuah peristiwa yang pernah menjadi viral. Ini adalah kisah tentang seorang remaja yang menghadapi berbagai tekanan dalam diam. Kisah tentang bagaimana banyak orang baru menyadari beratnya beban yang ia rasakan setelah semuanya terlambat. Dan kisah tentang pentingnya saling memperhatikan sebelum seseorang merasa sendirian menghadapi dunianya sendiri. Semoga dari cerita ini kita semua dapat mengambil hikmah, lebih peka terhadap perubahan pada orang-orang di sekitar kita, lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, dan lebih berani untuk berbicara ketika sedang menghadapi kesulitan, serta lebih siap untuk mendengarkan ketika ada orang lain yang membutuhkan tempat bercerita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jika Anda menyukai konten investigasi dan kisah nyata yang penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa dukung channel Alarm Pagi dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat mengambil manfaat dari setiap cerita yang kami sajikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap bijak, tetap peduli, dan selalu ingat bahwa perhatian kecil yang kita berikan hari ini mungkin dapat menjadi hal besar bagi seseorang yang membutuhkannya. Demikian kisah yang dapat kami sajikan hari ini. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kejahatan langsung terungkap. Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, ada yang hampir terlupakan, dan ada pula yang baru menemukan titik terang setelah seseorang akhirnya berani berbicara. Terlepas dari bagaimana kasus ini berakhir, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa, bahwa sekecil apapun sebuah petunjuk, suatu hari bisa menjadi kunci yang mengungkap seluruh kebenaran. Jika Anda menyukai konten investigasi kriminal, kisah pembunuhan, misteri yang belum terpecahkan, dan rekonstruksi kasus nyata seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi,
dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menemani kami di Alarm Pagi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah waspada, karena terkadang bahaya datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Salam dari Alarm Pagi.